rahimakumullah, yang namanya manusia di dunia ini kepingin hidupnya bahagia, dunia hatal akhirah. Sayyidina Abbas radhiyallahu an pernah sowan ke dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza as'alullah ta'ala?" Ya Rasulullah, apa yang harus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu ta'ala al-afiyah." Ibnu Abbas, mintalah kamu kepada Allah sihat wal afiyah. Mendengar rahimakumullah, luar biasa sabda Rasulullah ini, singkat tapi padat maknanya. Mendengar rahimakumullah juga yang di studio, Rasulullah dalam kitab Nasailul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan begini, "Al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya al-ilm wal ibadah war rizq min halal was sabru ala syiddah wasyukru ala ni'mah wa ammal lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul maut birrahmah wal lutfi la yurawwihu munkar wa nakir fil qubur yakunu aminan fil fazil akbar tumha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamur ala sirat kal barqil lami fa yadkhulul jannah fis salam." Pendengar hikmah fajar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dikatakan afiyah, orang yang dikatakan bahagia, ini adalah orang yang ciri-cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya berilmu. Maka pendengar rahimakumullah, orang yang berilmu inilah yang dikatakan Rasulullah orang yang beruntung di dunia. Kenapa pendengar rahimakumullah? Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Para alim ulama diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang mukmin dan derajat orang-orang yang ahli ilmi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, juga pendengar yang ada di studio, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena satu, pendengar rahimakumullah, karena ilmu. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nabi Adam disujudi oleh para malaikat karena faktor keilmuannya. Hadirin pendengar rahimakumullah, pendengar rahimakumullah, juga pendengar yang ada di studio, dalam satu makalah ini juga dikatakan bahwa man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada ma fa'alai bil ilmi. Orang yang kepingin sukses di dunia, pendengar rahimakumullah, harus pakai ilmu. Orang yang kepingin kaya pakai ilmu. Tidak mungkin, pendengar rahimakumullah, juga pendengar yang di studio, orang sukses tanpa ilmu tidak mungkin. Paling-paling mungkin dia, barangkali pendengar rahimakumullah mengatakan, "Ada Pak Ustadz, itu kaya." Saya jawab, mungkin itu warisan, pendengar rahimakumullah. Jadi tidak mungkin orang yang sukses di dunia tanpa dibekali ilmu. Pendengar rahimakumullah, mohon maaf, kita sangat menyadari bagaimana bangsa kita ini kalah dengan bangsa-bangsa lain. Produk-produk otomotif dikuasai oleh Jepang, Yamaha dari Jepang, Kawasaki dari Jepang, Suzuki dari Jepang. Ini menandakan bahwa kita masih tertinggal. Maka pendengar rahimakumullah, mohon maaf kalau saya mengatakan pekerjaannya sama, kadang-kadang beda hasilnya. Saya pernah mendengar rahimakumullah, juga pernah yang di studio, saya itu pernah makan bandeng tanpa duri. Itu yang di studio ada Bapak Hanafi ini
Saya tanya pekerjanya, Mbak, panjenengan yang mencabut duri ini berapa gajiannya? Padahal banyak pendengar rahimakumullah, ada berapa bak itu saya tanya. Dia mengatakan, Ustaz, gajinya cuma 50 Pak Ustaz. Nah ketika saya pulang, santri saya setelah makan bandeng ini nyangkut durinya di tenggorokan. Saya bawa di THT, kemudian diambil sama dokternya. Sama dokternya diambil, oh itu ada durinya itu. Dicabut satu duri itu biayanya 250. Sama-sama cabut durinya, yang satu gajinya 50, yang satu 250. Apa yang memberikan ilmu? Maka pendengar rahimakumullah, inilah Rasul mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang punya ilmu.